yang kita rasain ketika kita nikah, yang kita rasain ketika kita yang nikahnya bagus ya, tentu saja, yang dia rasain ketika dia dapat prestasi dan segala macam, itu cuma sebagian kecil daripada tetesan itu. Dia nggak sabar ingin merasakan lautnya dong. Nah berarti konsep mati adalah konsep pertemuan dengan lautan itu. Dan perpisahan dengan yang beberapa tetes ini. Itu konsep di dalam Islam. Makanya orang-orang yang benar cenderung gak takut. Meskipun benar dengan versinya sendiri loh. Contoh misalnya gini, kalau ada orang udah ngomong gua mati juga gak apa-apa, itu berarti dia sudah dapat dalam tanda kutip kebenaran versi dia sendiri. Meskipun mungkin bukan kebenaran dalam versi agama. Andaikan gua mati demi bela ibu gua gak apa-apa. Gitu kan ya. Artinya ini konsep mati juga sama nih. Kalau orang benar dia gak takut. Nah maka di dalam Islam ketika mati itu adalah bagian daripada perjumpaan dengan Allah, maka yang dipikirin ketika mati bukan matinya, tapi bagaimana persiapan untuk matinya. Nah dari titik ini aku bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah kita mati. Di dalam hadis Rasul katakan gini, ada dua jenis orang meninggal, ada orang baik, ada orang gak baik. Begitu orang baik meninggal, kalau misalnya kita lihat ada seorang ustadz sering bilang gini, kalau kita lihat orang yang lagi sakaratul maut, mereka biasanya ngeliatin ujung-ujung langit. Dan mungkin mereka ngelihat apa yang nggak kita lihat. Setidaknya itu terkonfirmasi dari hadisnya Rasulullah. Bagi orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang yang baik, maka di ujung daripada langit-langit itu mereka sudah melihat ada malaikat yang turun dari langit. Bawa kain kafan dari langit berikut wewangian. Kemudian datang ke situ, terus kemudian nyambut nyawa mereka dengan enak. Menurut satu hadis dikatakan seperti nyabut rambut dari adonan roti atau seperti netesnya air daripada tempat air minum. Mudah banget. Nah setelah mereka diambil, mereka terus kemudian dipakaikan kafan dari surga tadi, lalu kemudian dikasih wangian,